Bab 62. Mengepot tingkat dewa. Belokan dewa kematian. Artinya seperti namanya, belokan berbahaya, tempat terjadinya banyak kecelakaan. Menurut statistik yang tidak utuh, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sana setiap tahun tidak kurang dari 20 kecelakaan. Walaupun Louis Lu mengendarai sepeda, namun dengan kecepatan yang sangat cepat itu, sampai di belokan dewa kematian sama sekali tidak sempat bereaksi. Ditambah beberapa hari belakangan turun hujan, jalan gunung berlumpur dan licin, kemungkinan Louis Lu jatuh ke jurang mencapai 70-80%. Sarah Sun berkata cemas, "Kak Niko, kamu cepat kejar Tuan Lu, ingatkan dia di depan ada belokan berbahaya." Walaupun sifatnya sedikit nakal, namun hatinya baik, tidak peduli bagaimanapun dia juga tidak tega melihat Louis Lu jatuh ke dalam jurang. Nick Tang menggeleng berkata, takutnya mengejar sekarang sudah tidak sempat, masih mungkin akan mengagetkannya, semakin mudah terjatuh. Kalau begitu bagaimana? Sarah Sun sangat panik, walaupun tidak tahu apakah Louis Lu bisa mendengar suaranya atau tidak, namun tetap berusaha menjulurkan kepala keluar jendela mobil berteriak, "Tuan Lu, hati-hati, di depan adalah belokan dewa kematian. Hidup mati ditentukan takdir." Niko Tang tertawa dingin, namun meningkatkan sedikit kecepatan dalam area yang bisa dikendalikan. Bukan demi mengingatkan Louis Lu, melainkan tidak ingin melewatkan pemandangan jatuh ke jurang itu. Akhirnya, dalam pandangan mereka, Louis Lu sudah melesat ke depan belokan dewa kematian. Senyum bengis di wajah Niko Tang semakin arogan. "Hahaha, benar, seperti ini, lebih baik bila jatuh hingga hancur remuk. Aku lihat kamu masih berani merusak urusanku. Tidak, kamu pantas mendapatkannya." Dua gadis itu menutupi kedua mata dengan ketakutan, tidak berani melanjutkan melihat pemandangan berikutnya. Namun di saat ini, Nick Tang yang duduk di kursi sebelah pengemudi tiba-tiba meneriakkan suara yang lebih memekakkan telinga dari dua gadis itu, "Sialan!" Sarah Sun bergegas bertanya, "Kenapa? Kenapa? Apa Tuan Lu terjatuh?" Wendy Xie juga terlihat bingung. Mereka barusan melihat Louis Lu hampir terjatuh ke jurang, tidak berani melanjutkan melihat, namun mendengar nada bicara Nick Tang, tidak seperti reaksi melihat ada orang terjatuh ke jurang sedikitpun, sebaliknya lebih seperti terkejut. Benar, terkejut. Seperti tiba-tiba melihat suatu hal yang sangat tidak bisa dipercaya. Niko Tang juga menginjak rem mendadak, memelankan kecepatan mobil. Sepasang tangannya yang memegang setir sedang bergetar, jelas dia juga dibuat sangat tercengang oleh pemandangan barusan. "Cepat beritahu kami sebenarnya apa yang terjadi barusan." Dua gadis itu semakin penasaran. Lewat waktu lama, Nick Tang baru menghirup napas dalam-dalam berkata, "Apa kalian pernah melihat sepeda mengepot?" "Sepeda mengepot?" Dua gadis itu seketika membelalakkan mata. Nick Tang mengangguk keras-keras, "Benar, sepeda mengepot. Barusan, saat semua orang mengira Louis Lu akan ikut jatuh hancur bersama sepeda tuannya, mereka melihat sepeda itu tiba-tiba meluncur miring melintasi belokan dewa kematian dengan sebuah sudut yang sangat sulit. Sedangkan ban belakang sepeda menempel ke pinggir jurang, dengan beresiko melewati. Ini pasti bukan mengepot biasa, melainkan sungguh-sungguh sebuah mengepot tingkat dewa. Mengepot mobil 4 roda, walaupun memiliki kesulitan, namun asal rajin berlatih, orang biasa bisa melakukannya, namun sepeda berbeda. Sepeda hanya memiliki 2 ban, lagi pula ban juga berukuran kecil, kekuatan gesekan juga kecil, ini berarti cengkraman ke tanah juga sangat lemah. Cengkraman ke tanah adalah sebuah syarat yang harus ada dalam mengepot. Cengkraman sepeda lemah, jadi saat meluncur miring sangat sulit dikendalikan,
kemungkinan terbesar adalah yang mengendarai ikut terjatuh bersama sepeda. Tapi barusan mereka memang melihat Louis Lu melakukan sebuah teknik mengepot sepeda yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang tidak mungkin dilakukan. Siapa yang berani percaya? Tidak percaya juga harus percaya. Nico Tang dengan bingung melaju dengan kecepatan rendah melewati belokan Dewa Kematian. Setelah melewati belokan tajam, berhenti sebuah sepeda tua di pinggir jalan di depan, begitu mencolok. Louis Lu berdiri di sana dengan ekspresi santai. Nico Tang turun dari mobil, walaupun sebelumnya dia tidak senang pada Louis Lu, namun saat ini juga tidak tahan bertanya, sebenarnya bagaimana kamu melakukannya? Dia terlalu terkejut. Sebuah sepeda, pertama mengendarai dengan kecepatan hampir 130 km per jam, lalu melakukan sebuah teknik mengepot tingkat dewa yang mengejutkan, siapapun akan terkejut. Louis Lu tersenyum berkata, bila kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Ujung bibir Nico Tang berkedut. 3 murid SMA juga melompat turun dari mobil SUV Audi, berlari ke depan sepeda tua Louis Lu dan mengamat-amati, ekspresi mereka sangat tidak percaya. Nick Tang berkata terkejut, sangat ajaib, sejujurnya sangat ajaib, barusan kecepatannya begitu cepat, tak disangka ban sepeda tidak apa-apa. Kakak, kamu beli sepeda ini di mana? Aku juga ingin membelinya. Wendy Xie berkata dengan kagum, sangat hebat. Aku tidak pernah melihat sepeda bisa mengepot, barusan sungguh menyesal menutup mata. Sarah Sun langsung berlari ke depan Louis Lu, menggoyangkan lengannya berkata, Tuan Lu, nanti bonceng aku dengan sepedamu turun gunung bagaimana? Louis Lu meliriknya sebentar, sekarang bisa memanggil Tuan Lu. Aku tahu aku salah. Bila kamu tidak keberatan, aku juga bisa memanggilmu kakak. Sarah Sun dengan nakal menjulurkan lidahnya, rupanya sangat menggemaskan. Louis Lu berkata angkuh, karena kamu ingin menaiki sepedaku, kalau begitu panggil aku kakak, suaranya manis sedikit. Kakak. Baiklah, melihat kamu begitu penurut, kakak mengabulkan untukmu kali ini, ayo naik. Sarah Sun dengan sangat bersemangat duduk miring di kursi belakang sepeda, satu tangan merangkul pinggang Louis Lu, tangan satunya menekan rok. Louis Lu tertawa keras, pegang erat-erat, aku akan segera terbang. Siu. Sarah Sun mana sempat menekan rok, bergegas menggunakan 2 tangan merangkul pinggang Louis Lu, wajahnya juga menempel erat di belakang punggungnya, berteriak gembira tidak hentinya. Perasaan deru angin seperti ini tidak akan dirasakan di dalam mobil sedan. Sangat mengasyikkan. Wendy Xie memanyunkan bibir, sangat iri. Bersambung.